Mbak Titis ya yang host-nya. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih masih tetap bersama dengan Tematika PKN dan IPS. Mungkin ada yang sudah gabung dari tadi pagi ya ketika Pak Kapus memberikan materi. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Ari tadi, pada kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit demonstrasi atau contoh langkah-langkah apa yang Bapak Ibu akan lakukan nanti ketika sudah masuk ke kelas Maya. Ini tadi saya konfirmasi ke tim teknis untuk enroll peserta itu yang kelas B sudah. Jadi mungkin ada beberapa orang yang sudah, beberapa peserta ada yang sudah mencoba nggih. Baik Bapak Ibu, untuk aksesnya kita gunakan alamat s.id /Dikdaya atau s.id/diklat daring. Bisa menggunakan dua alamat itu. Ini Bapak Ibu mohon konfirmasi, ini sudah tershare ya? Di situ sudah kelihatan untuk layarnya? Sudah, Bunda. Oh, okay. Baik, saya lanjutkan. Nanti kalau suara saya tiba-tiba menghilang atau layarnya menghilang, mohon konfirmasi. Ini saya langsung lanjutkan. Jadi ini halaman depannya, jadi ini pintu masuk ke kelas daring. Nah, Bapak Ibu yang sudah mendapatkan akun dari panitia bisa login di sini, dimasukkan username-nya. Misalnya ini peserta student ini peserta ya, peserta ini username, kemudian dimasukkan passwordnya, kita login. Nah, ini halaman pertama kali ada pengumuman situs, jadi mohon dibaca. Ini untuk sementara belum ada pengumuman yang baru, tapi nanti kemungkinan kalau ada informasi yang harus kami sampaikan ke semua peserta di semua kelas, itu akan kami share di sini. Jadi mohon juga nanti kalau ada informasi baru dicermati Bapak Ibu. Nah, untuk kelas yang bisa Bapak Ibu akses itu ada di bawah tulisan ini, kursus yang saya ikuti. Nah, itu nanti di situ akan ada kelasnya SD Dikdaya kelas B. Bapak Ibu bisa login. Kalau ini ada daftar kursus ini, Bapak Ibu tidak terdaftar, jadi tidak bisa diakses walaupun bisa membuka, tapi tidak bisa sampai masuk ke dalam kelasnya. Gitu. Hanya ditampilkan saja tapi tidak bisa masuk, hanya bisa masuk di kelas yang Bapak Ibu terdaftar. Caranya klik tombol akses yang berwarna biru ini di bawah deskripsi kelas, klik tombol akses, masuk. Nah, ini tampilan-tampilan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ari. Ini adalah visualnya. Jadi apa sebetulnya tadi yang dijelaskan Bu Ari sesi 1, sesi 2, sesi 3, nanti Bapak Ibu bisa melihatnya di sini. Yang pertama itu ada sesi yang dinamakan dengan sesi pengantar umum. Apa yang ada di dalam sesi pengantar umum itu? Yang pertama adalah deskripsi diklat. Ini bisa Bapak Ibu baca. Kemudian ada pengumuman dan berita. Tadi ada juga pengumuman berita yang di depan dan yang di sini bedanya apa? Kalau yang di depan tadi itu umum untuk semua peserta, semua mapel.
Karena Bapak Ibu ini diklat tidak hanya SD saja, ada beberapa mapel yang lain. Nah, kalau yang pengumuman dan berita yang ada di sini itu adalah khusus untuk kelas Dikdaya SD kelas B. Jadi untuk diklat Dikdaya jenjang SD kelas B nanti umumnya akan disampaikan di sini. Mungkin ada informasi dari panitia atau terkait dengan administrasi diklat, mungkin selain di WA, nanti juga akan didokumentasikan atau di-sharingnya di sini. Kemudian, selain itu sesi pengantar umum juga ada materi orientasi. Materi orientasi diklat ini harus Bapak Ibu baca supaya nanti ketika mengerjakan maksudnya mengakses materi-materi inti pelatihan itu sesuai dengan apa yang diminta seperti itu. Jadi sebaiknya meluangkan waktu untuk membaca. Contohnya seperti ini, informasi umum. Supaya nanti tidak tanya kembali gitu ke panitia, ini sertifikatnya bagaimana, ini komponen penilaiannya bagaimana. Itu semuanya sudah kita sampaikan di informasi umum. Struktur program diklat, kemudian tujuannya, ini Bapak Ibu bisa akses menu-menunya ada di samping ini dengan cara mengklik masing-masing menu. Ini. Kemudian apalagi yang ada di pengantar umum, selain informasi umum, kita juga sampaikan pengenalan learning management system. Jadi materi yang saya sampaikan atau saya demokan saat ini, itu sudah kami buatkan juga dokumentasi singkatnya di menu pengenalan LMS. Jadi ini nanti juga bisa Bapak Ibu akses. Bagaimana cara masuk video conference, bagaimana bergabung, ini sudah ada secara sekilas sudah kami sampaikan. Kemudian materi yang lain yang ada di orientasi adalah infografis untuk alur kegiatan diklatnya. Bapak Ibu bisa klik, kemudian ini bisa di-download. Kalau ada printer di rumah mungkin bisa di-print, kemudian dicentangi mana yang sudah, mana yang belum, seperti itu. Nah, untuk menyimpan di komputer Bapak Ibu ini bisa menekan di sebelah kanan ini ada tombol download, jadi di downloadnya nanti akan tersimpan formatnya dalam bentuk PDF. Oke. Jadi ini ada langkah-langkah atau aktivitas pembelajaran apa saja yang harus dilakukan per sesi. Kemudian untuk kembali tadi kita tinggal tekan back di browser ya, di Google Chrome atau di Mozilla masing-masing. Jadi karena itu tadi tidak membuka tab baru. Kemudian materi kebijakan Kemendikbud yang telah disampaikan Bapak Kapus tadi bisa di-download juga. Ini sudah kami sertakan linknya di sini. Tinggal diklik nanti Bapak Ibu bisa membuka dan mendownloadnya. Ini di sini juga ada profil fasilitator dan pengembang hipermedianya di modul Dikdaya SD ini. Nah, ini saya akan perkenalkan bagaimana cara bergabung di video conference yang di luar Webex ya Bapak Ibu ya, karena kalau di Webex ini kan kita fasilitasi di luar aplikasi, jadi di luar kelas gitu. Jadi di luar LMS Moodle. Kalau mau pakai yang di dalam LMS Moodle ingin melakukan video conference, itu bisa menggunakan fasilitas yang sudah kami sediakan di sini. Caranya tinggal ini diklik, masuk. Nah, ini ada tombol biru, join session, itu Bapak Ibu klik, masuk. Dia akan membuka tab baru di browser, ditunggu. Nah, sampai tampil seperti ini. Ini adalah pilihan Bapak Ibu mau pakai mikrofon, artinya Bapak Ibu nanti bisa berkomunikasi audio atau hanya sebagai pendengar. Gitu. Kalau mau pakai mikrofon atau mau menyampaikan pendapat dengan audio gitu ya, terkoneksi dengan audio, kita pilih mikrofonnya harus aktif. Tentang izinkan, allow. Oke, coba cek.
Nah, kalau Ibu cek suaranya, Bapak Ibu cek suaranya sudah masuk di speaker, itu artinya mikrofon Bapak Ibu sudah aktif gitu. Jadi kalau dicoba nanti terdengar ada suara masuk ke speaker. Oke, nanti setelah bisa masuk ke video conference ya Bapak Ibu, tampilannya seperti ini. Di sini ada daftar daftar peserta yang bersama-sama sedang aktif video conference. Di sini Bapak Ibu bisa berinteraksi sama seperti ketika menggunakan Webex saat ini gitu. Tapi ini ada di dalam lingkungan kelas online Bapak Ibu, ada di lingkungan LMS Moodle-nya. Seperti itu. Cukup untuk Webex, cukup untuk video conference-nya. Kita tutup, kembali lagi ke pengantar umum. Di sesi pengantar umum, berita sudah, informasi umum sudah, pengenalan LMS materinya tadi juga sudah, sampai terakhir video conference sudah. Yang penting dikerjakan untuk hari ini adalah ini tes awal ini. Ini insya Allah sudah dibuka lah, ini sudah bisa. Jadi sudah bisa dikerjakan, waktunya 1 jam, tinggal nanti ini klik gini. Nanti langsung diarahkan masuk ke pretestnya. Percobaan yang boleh dilakukan hanya 1 kali, itu artinya tidak ada remedi. Jadi nanti ya apa adanya itu, hasil yang Ibu kerjakan itu, yang Bapak Ibu kerjakan itu nanti yang akan diambil oleh sistem nilainya, seperti itu. Ini yang membedakan dengan kuis. Nah, kalau kuis nanti saya akan jelaskan di tab sesi kan ada kuis, itu bisa diulang sampai dengan 3 kali. Seperti itu. Oke, kita masuk ke materi inti sesi 1. Materi inti sesi 1 dimulai dengan pengantar sesi. Di sini Bapak Ibu bisa dibaca dulu pengantar sesinya seperti apa. Kemudian ada 3 aktivitas inti ya. Yang pertama adalah mendownload dan membaca bahan ajar dan bahan tayang. Nah, ini sisi positifnya ketika materi-materinya itu berbentuk yang bisa kita download dan dibaca secara offline, bentuknya PDF dan PPT. Untuk Bapak Ibu seperti yang disampaikan tadi, yang di Anambas tadi ya, itu kan kesulitan untuk akses internet. Jadi ini bisa di-download dulu, kemudian dikerjakan secara offline dan di-upload secara online kemudian. Tetapi untuk video forum chat, ini kan ada forum chat di sini. Nah, di forum chat ini Bapak Ibu bisa aksesnya lewat HP. Jadi tidak harus lewat laptop karena tidak mengerjakan LK ya, tidak mengerjakan lembar kerja, hanya mereplay, berikan pendapat, itu setiap hari bisa dilakukan. Tetapi jika sulit mengakses internet, itu bahan bacaannya bisa di-download. Klik gini. Nah, ini download, ini sudah masuk ke laptop Bapak Ibu. Oke, kita kembali. Oke. Untuk bahan tayangnya, bentuknya PowerPoint, juga bisa ini di-save. Langsung masuk ke folder di mana download ini secara defaultnya di komputer Bapak Ibu masing-masing. Nah, selain itu, kan tadi sudah disampaikan beberapa kali ya, ada tugas, ada lembar kerja. Nah, bagaimana cara mengumpulkannya? Itu kami sediakan menu di masing-masing sesi. Jadi misalnya ini materi sesi 1, berarti ini adalah tempat untuk mengunggah tugas sesi 1 dan sampai tertukar nih Bapak Ibu nanti karena penilaiannya berbeda-beda. Jadi fasilitator untuk masing-masing materi berbeda. Jadi nanti kalau tertukar-tukar akan kesulitan bagi fasilitator untuk melakukan penilaian. Jadi dipastikan kalau lembar kerja sesi 1 ya di-upload di fasilitas LK lembar kerja sesi 1. Ini ada petunjuk pengerjaan LK-nya. Jadi dibaca dulu petunjuknya, mohon dibaca. Jadi download dulu filenya. Download file LK.
Filenya di mana? Filenya ada di sini. Yang berwarna biru ini adalah link. Ketika diklik dia akan menyimpan. Nanti kalau, loh ini kemana ya penyimpanannya? Itu di browsernya dicek Bapak Ibu. Default downloadnya di mana pasti masuk ke situ. Kalau di punya saya itu masuknya ke ya folder download yang ada di C, di drive C. Jadi ini masuk ke sini. LK PPK Wasbang 1. Ini nama LK-nya. Diminta untuk Bapak Ibu merename atau merubah namanya menjadi judul LK, kemudian garis bawah atau underscore nama peserta. Jadi setelah di-download, sebelum Bapak Ibu mengerjakan LK-nya, di-rename dulu, diubah namanya. LK1 PPK Wasbang, nah ini dikasih underscore, ganti namanya Bapak Ibu. Namanya siapa? Misalnya, sebut saja peserta 1 gitu ya. Ini. Nah, setelah di-rename, Bapak Ibu silahkan mengerjakan. Jadi dibuka LK-nya, dikerjakan. Ini ya, jadi contoh ini LK sudah selesai. Kemudian disimpan. Nah, setelahnya kita masukkan atau kita upload, kita unggah, kita kumpulkan dengan menggunakan menu ini ya. Bentar. Nah, ini. Jadi file tadi itu Bapak Ibu masukkan ke dalam sini untuk mengunggahnya. Bisa dengan cara drag and drop seperti ini. Ini langsung masuk. Atau ini diklik di area file ini, diklik 2 kali, nanti kita upload. Ini ada upload file, jadi tadi langkahnya bisa langsung di drag and drop, dijatuhkan di area sini, di area pengerjaannya ini. Atau kalau tidak bisa drag and drop, klik aja di sini, klik, kemudian browse, ya, tombol browse terus diarahkan ke folder penyimpanan tugas tadi. Ini, dan klik upload file. Simpan perubahan. Nah, ini sudah terupload. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan komentar atau catatan untuk narasumber, bisa diklik tombol komentar. Ini catatan 1, misalnya seperti ini. Simpan komentar. Nah, sudah selesai. Ini tugas Bapak Ibu sudah terupload, terunggah. Kemudian sesi 1 sudah, jadi materi pembelajaran sudah, kemudian gambar kerja sudah. Oh iya, ada yang terlewat. Di sesi 1 selain upload lembar kerja itu ada kuis. Nah, kuisnya ini menggunakan aplikasi Quizzes. Ini Bapak Ibu, cara untuk masuknya tinggal tekan tombol yang hijau ini, klik play quiz. Nanti diikuti saja langkah-langkah yang ada di situ ya, di quizesnya. Nah, ini kalau saya klik, saya buka, ini akan tampil tampil soal-soalnya gitu. Jadi nanti Bapak Ibu mohon dikerjakan ya, dicoba. Nanti kalau ada kendala teknis bisa kita diskusikan di WA group. Untuk sementara ini saya tidak bisa demokan kuisnya karena akan terbuka nanti soalnya. Kemudian sesi 1 sudah terakhir, sesi bagian dari sesi 1 yang terakhir adalah forum atau diskusi yang tadi disampaikan oleh Bu Ari. Jadi Bapak Ibu setiap hari diharapkan untuk mengecek forum diskusinya ini, meskipun sudah sudah download materi, sudah upload LK, tapi sesuai jadwal. Hari ini jadwalnya mengerjakan sesi 1. Oh iya, berarti saya harus aktif di forum diskusi sesi 1. Di mana tempatnya itu di sini. Jadi di forum ini sesi 1, forum diskusinya di sini. Nah, ini oleh Bapak Ibu fasilitator sudah disediakan ada 2 topik. Bapak Ibu jangan menambah topik baru dulu. Jadi ini direspon dulu topik yang sudah share oleh Bapak Ibu fasilitator Bu Indah Fatmawati ini
tanggapi dulu oleh Bapak Ibu. Nah, yang tadi sudah ada yang menanggapi. Nah, bagaimana cara menanggapinya? Itu ada tombol di sini, tanggapi, ini diklik. Nah, Bapak Ibu silahkan menuliskan tanggapannya di sini. Kalau dirasa dibutuhkan Bapak Ibu untuk mengupload misalnya gambar atau file untuk mendukung argumen atau pendapat Bapak Ibu di forum diskusi, Bapak Ibu bisa melampirkannya dengan klik tombol lanjutan. Nah, ini ada tombol lanjutan. Ketika tombol lanjutan diklik, itu Bapak Ibu mendapatkan satu fasilitas tambahan sama seperti upload tadi, yaitu untuk melampirkan file. Ini bisa diklik, kemudian diarahkan file apa yang mau dilampirkan. Mungkin file gambar gitu ya. File gambar kita punya nah, ini kita upload. Oke, kita tambahkan. Nah, ini sudah masuk ke sini. Jadi nanti ketika ini di post ke forum, itu gambarnya akan dilampirkan di sini. Nah, ini berarti nanti ketika ada peserta yang lain gitu, ini nanti akan ada namanya Bapak Ibu di sini siapa, misalnya Ibu Diana gitu ya. Di sini akan ada namanya Bu Diana, kemudian ini pendapatnya ini akan terus ke bawah ini. Terus seperti itu. Nah, untuk kembali lagi ke forum diskusi, ketika ingin menambahkan diskusi lagi atau menanggapi topik yang lain, ini kembalinya lewat sini. Forum diskusi ini diklik. Nah, ini bisa. Kalau Bapak Ibu ingin misalnya memiliki topik diskusi baru yang ingin didiskusikan dengan fasilitator atau narasumber, itu cara membuat topiknya itu ini klik tombol tambah topik diskusi baru. Nah, tuliskan di sini subjeknya apa. Misalnya ini judulnya ditulis di sini, kemudian di sini masalah apa itu gitu. Kemudian kita post ke forum. Nanti akan menambah di atasnya. Nah, ini Bapak Ibu akan terlihat di semua peserta topik diskusi ini dan bisa ditanggapi. Untuk sesi 1 sampai dengan forum diskusi, kemudian yang sesi 2 sama seperti sesi 1 ada pengantar sesi, kemudian bahan materi pembelajarannya juga sama dalam format PDF, juga PowerPoint, tapi di sini ada tambahan yaitu video. Untuk akses video mudah tinggal klik saja. Ini tidak auto play, jadi perlu diklik oleh Bapak Ibu supaya dia bisa berjalan ya videonya. Bisa, nah ini setelah diklik play dia akan berjalan. Kemudian ada juga di sini lembar kerja, LK sama, caranya sama. Seperti sesi 1, nah ini tambah pengajuan tugas. Tadi yang saya jelaskan di sesi 1 tadi, yang saya jelaskan itu tampilannya agak berbeda. Kenapa? Karena tadi saya sudah menggunakan itu untuk pelatihan di kelas A. Jadi tampilan yang tadi itu adalah tampilan ketika Bapak Ibu sudah mengunggah. Gitu. Kalau mau merubah, misalnya, oh ya saya ada tambahan berkait dengan yang saya kirim, mau saya edit, itu masih bisa. Caranya seperti tadi. Tapi kalau belum pernah mengunggah sama sekali untuk satu angka itu, maka tampilannya dia akan seperti ini. Ada tombol tambahkan. Tadi kan di sini ada edit. Ini hanya ada satu, yaitu tambahkan. Caranya sama. Kuisnya yang di sini itu bentuknya adalah teka-teki silang. Kuis teka-teki silang ini tidak ada pertanyaannya sampai Bapak Ibu klik nomor di sini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menampilkan pertanyaan nomor 1, itu nomornya harus diklik dulu. Nah, nomornya diklik sehingga muncul pertanyaan. Ini yang dipadukan dalam pembelajaran matematik adalah ini penjawabnya itu dengan cara mengintip di kotak. Nanti di kotak sini. Nah,
Bapak Ibu bisa mengeluarkan jawabannya dengan menekan tombol hint. Tetapi ketika tombol hint ini Bapak Ibu tekan, itu poinnya Bapak Ibu adalah 0. Betul, ini nanti akan terjawab, ini terjawab. Nah, ini jawabannya benar, tapi Bapak Ibu poinnya adalah 0. Yang diminta adalah Bapak Ibu memberikan jawaban berdasarkan pengetahuan Bapak Ibu sendiri, sehingga ketika dimasukkan nanti sistem akan menilai. Ini misalnya Bapak Ibu memasukkan misalnya kajian tentang fenomena alam. Coba aja ya. Nah, kalau sudah itu Bapak Ibu caranya melakukan pengecekan jawabannya benar atau tidak, ini klik tombol cek. Nah, ini saya dapat 0% karena jawabannya salah semua. Nah, Bapak Ibu ini formatnya bukan dalam bentuk angka berapa gitu ya, tapi ini persentase. Kalau Bapak Ibu bisa menjawab betul semua, maka persentasenya akan 100%. Semakin banyak tombol hint yang Bapak Ibu tekan, meskipun jawabannya betul semua, maka persentasenya akan turun. Gitu. Kemudian sesi 2 sudah, forum diskusinya sama, cara kerjanya sama seperti forum diskusi 1. Kemudian sesi 3, ini tetap sama, ini ada deskripsi, Bapak Ibu dianjurkan untuk membaca deskripsi sesi, pengantar sesi, kemudian mendownload bahan ajar, kemudian bahan tayang, ini juga ada video, sama videonya. Nah, ini videonya. Kemudian yang berbeda adalah bahwa di sini ada tautan untuk membuka blog dari luar. Jadi ini nanti akan memunculkan pop-up. Nah, ini memunculkan Windows baru, memunculkan tampilan di luar yang tadi. Nah, ketika ini tidak muncul, Bapak Ibu cek di browsernya, settingan pop-up-nya mungkin terblokir seperti itu ya. Jadi kalau tidak terblokir, dia secara otomatis akan muncul. Kemudian lembar kerja sesi sama, cara menguploadkan tugasnya, kuisnya juga sama, teka-teki silang. Tapi ini ada satu tambahan kuis, yaitu formatnya bentuknya pilihan ganda. Ini kalau kuis ini diperbolehkan mencoba sampai 2 kali. Bapak Ibu kalau tidak yakin atau nilainya kurang maksimal bisa dicoba lagi sebanyak sampai 2 kali. Batas waktunya 20 menit. Nah, dari 2 kali itu tadi nilai yang diambil yang mana? Yaitu adalah yang tertinggi. Dari 2 kali percobaan itu yang tertinggi yang akan diambil. Gitu. Kemudian sesi 4 ini sama seperti sesi 3, tidak ada perbedaan. Kemudian kita langsung ke sesi akhir. Di sesi akhir, Bapak Ibu diminta untuk melakukan refleksi. Jadi, refleksi ini formatnya adalah seperti blog Bapak Ibu. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab dengan cara menuliskannya di jawaban itu di blog. Coba kita copy, kemudian di sini. Jadi klik new blog post. Masing-masing orang nanti masing-masing peserta akan menuliskan di sini. Nah, supaya sama mungkin ini nanti judul blognya seperti ini aja, refleksi, kemudian kita kasih garis bawah seperti ini, kemudian nama peserta. Kemudian di sini dituliskan. Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas editor di sini ya. Fasilitas watas ini bisa digunakan dimaksimalkan kalau memang Bapak Ibu memerlukan fasilitas ini. Di sini tuh Bapak Ibu bisa menambahkan gambar. Ini bisa ditambahkan gambar. Kalau memang diperlukan gambar, tambahkan, bisa ditambahkan. Ini kita kecilkan kalau terlalu besar ya. Nah, ini kalau menambahkan gambar akan ada peringatan seperti ini Bapak Ibu centang saja. Description not necessary itu maksudnya
kita tidak perlu memasukkan deskripsi untuk gambar ini, ditambahkan saja gambarnya apa adanya seperti itu. Banyak sekali fasilitasnya, Bapak Ibu bisa coba-coba, tidak akan berpengaruh terhadap sistem atau apa ya. Silakan dicoba-coba ini. Kalau memang diperlukan menambahkan tabel juga bisa. Nah, di sini juga ada fasilitas Bapak Ibu melampirkan file. Cara kerjanya sama seperti mengupload tugas. Di drag and drop atau kita arahkan ke file yang dimaksud. Nah, seperti ini kita pause. Oke, nah ini refleksinya Bapak Ibu. Untuk refleksi dan yang terakhir yaitu sesi akhir itu ada tes akhir. Tes akhir ini akan kita buka sampai 4 Juni. Pengerjaan 1 jam dan hanya diperbolehkan 1 kali. Nanti kalau Bapak Ibu ada kendala ketika mengerjakan proses tiba-tiba di tengah-tengah koneksinya putus, error, tidak bisa nyambung, terus kemudian akhirnya belum selesai misalnya, kan ada 20 soal, sampai di 10 soal misalnya tiba-tiba koneksi putus, kemudian ketika mau masuk lagi di modelnya sudah terkunci, itu Bapak Ibu segera untuk menghubungi panitia di WA Group. Jadi nanti bisa kita carikan solusinya seperti itu. Jangan dibiarkan, oh ya saya hanya mengerjakan 5, oh ya sudah putus tapi nggak bisa masuk lagi, tapi Bapak Ibu tidak konfirmasi, jangan nanti nilainya tidak maksimal seperti itu. Karena sesi akhir ini untuk tes akhirnya sangat penting ya Bapak Ibu untuk penilaian dari keseluruhan juga. Jadi maka ketika terjadi kendala ketika melakukan tes akhir segera ke media seperti itu. Mungkin itu saja yang saya demokan untuk ini. Monggo Mbak Rizky untuk mungkin ada pertanyaan atau kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya serahkan kembali ke terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu. Mbak Rizky mau ke Mbak Reti. Ya, untuk tes awalnya kan hari ini itu dibatasi sampai jam berapa ya? Kan teman-teman belum akses model nih. Ya. Sampai malam Ibu. Nanti kita lihat perkembangannya sampai jam 11 malam. Nanti kita lihat untuk perkembangan. Ya, untuk sementara untuk memudahkan panitia kita buka sampai jam 23 lebih 59. Oke. Jangan lupa tes dulu ya. Jadi tes awal dulu, nanti nyoba masuk ke modelnya, terus mengerjakan tes awal. Hanya bisa 1 kali, tidak bisa diulang. Oke. Sampai jam 23.59. Nah, kurang 1 menit. Oke. Kami kembalikan ke Mbak Rizky. Baik Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan atau masukan bisa dilakukan melalui chatting pada kolom meeting room. Mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah di-share oleh panitia, karena itu salah satu syarat untuk mendapatkan surat keterangan atau sertifikat. Bu, bisa nggak tadi yang tutorial yang diberikan yang awal bisa di versinya ke YouTube atau apa dia bisa kita nonton sekali? Ada materinya Bu di alur kegiatan di kelas daring itu bisa di-download di Moodle ya. Itu sudah ada disiapkan step-stepnya. Jadi kalau Ibu tadi mungkin agak ada kesulitan cara masuknya kan, ada di sebenarnya sudah disiapkan panduannya. Pada saat penjelasan tadi tidak keluar suara, jadi kita tidak mendengarkan. Ini Bu menambahkan ini nanti coba. Ini tadi saya sudah mengajukan permohonan ke host
kegiatan kita siang ini Bapak Ibu ya. Karena kegiatan siang ini kan kita live streaming di YouTube. Itu biasanya ada recording untuk kegiatan ini. Jika nanti memungkinkan, kami akan coba share link YouTube rekaman kegiatan siang ini. Jadi kalau Bapak Ibu kesulitan mungkin melihat secara video lebih mudah. Nah, nanti coba kita share kalau memang rekamannya ini nanti memungkinkan kita share via link YouTube ya Bu. Kita coba nanti kita cek dulu. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Ya, Pak Rizky. Ya Pak. Terima kasih Pak Rizky. Ya, ada sedikit yang masih kurang jelas tadi dijelaskan. Halo, Pak Rizky. Iya Pak. Mohon maaf Pak, suaranya kurang keras Bapak. Kurang keras ya? Iya. Oh ya. Tadi ada yang masih kurang jelas nih Pak Rizky. Iya Pak, silakan. Nah, tentang penjelasan yang diberikan oleh Bu Ari. Sesi-sesinya kami sudah paham. Nggak dengar ya, Mbak? Iya, suaranya kurang keras Bapak, mohon maaf. Mungkin di chat aja kalau nggak dengar, Mbak. Iya, atau bisa pakai chat saja Pak. Pak, saya nangkep pertanyaannya. Tadi kan pertanyaannya tentang sesi-sesi. Itu ada di jadwal, Pak. Sudah ada di jadwal di grup WA. Sudah dikirim tadi oleh Pak Didik. Jadi silakan nanti dilihat kembali di situ ya, Pak ya. Sama jamnya juga Bu ya. Kalau jamnya pokoknya sehari Bapak bebas, sehari itu 4 JP, Bapak bebas waktunya, bisanya malam, online malam nggak apa-apa, Bapak online-nya malam. Yang ada yang bisa pagi-pagi habis sahur boleh, siang juga boleh, Pak. Bebas waktunya tidak, karena online-nya itu online di Moodle, bukan di Webex. Oke, jadi Bapak harus buka Moodle-nya, terus kemudian di situ buka di forum. Nah, Bapak di situ online-nya itu sambil ngerjakan LK, Bapak juga aktif di forum. Itu maksudnya online itu. Username sama password modelnya diberikan oleh panitia. Oleh panitia, iya. Ya. Ya, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, demikianlah acara Dikdaya pada siang hari ini. Sebelum diakhiri kami sampaikan kembali informasi kepada Bapak Ibu peserta. Dimohon untuk mengisi daftar hadir pada link yang sudah di-share oleh panitia di menu chat. Daftar hadir tersebut untuk mendapatkan surat keterangan atau sertifikat. Surat keterangan atau sertifikat akan kami kirimkan melalui email Bapak Ibu peserta. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekhilafan selama membawakan acara pada hari ini. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.